Siapa ya? Tolong ini bocah-bocahmu sholat bareng kalau ini alalmu. Kak soalnya ngau turunnya nang di bocah-bocah. Entah subuh. Wis kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum lamun ana sira kabeh iku ala safarin lelungan walam tajidu lan ora nemu sira kabeh katiban juru tulis ate tempah terus ana juru tulis ana sing membuat kwitansi jaminan atau bukti ada lelek ana juru tulis ra iso gawe kwitansi apa ya farihanun maka menggadaikan barang makbudotun yang barang itu diserah terimakan. Jadi Mas utang 1 juta ora ana juru tulise. Engko lek dadi perkara ora iso gawe kwitansi sebagai gantinya apa ndi barang kita gawane tanpa kwitansi pun dia enggak iso macam-macam sebab barangnya tak gowo. Farihanun makbudah. Wasiku sa'apa arrohnu gadai fisafari ketika dalam perjalanan musafir wal hadari maupun ketika di rumah. Fakat rawa teman-teman ngeriwayatake sapa al-Bukhari wa Muslimun an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam iku ishtara tuku sapa Nabi ta'aman ing panganan min Yahudiyin dari seorang Yahudi ila ajalin tapi tempo membayarnya tidak tunai. Ngene iki lemas ekonomi Kanjeng Nabi. Jangan dikira Nabi ku duwe terus. Kadang atasnya tuku beras, tuku gandum ae kaisa bayar saiki. Anu duwe iso mben. Makane lo cah pondok tuku nyatet barang ya. Maklum ngawur ae. Sunah Rasul. Tahu di yang di nyatet sunah Rasul. Berarti yang jomblo. Kalau itu nilainya tinggi, nggak iso mah nyatet tok. Ya kan, harus ada bukti. Farahanau dan Nabi menggadaikannya tir'an baju perang min hadidin terbuat dari besi. Biar orang Yahudi itu percaya. Ya Mas, nggak percaya barangku tak celekene sik. Engko lek wis barang dibayar, barang diambil. Idza istaqarra nalekos tetap positif apa subutuha tetap barang gaden filimati dalam tanggungan artinya sama nyerahne barang untuk digadaikan kalau memang akad utang piutang itu sudah resmi. Lek akate durung utange durung mesti barang aja mau serahne. Barangmu ilang rasito
Utang kapok zaman. Ngerti ya? Utang piutangnya sudah oke banget, barulah barang diserahno. Walirrohini lan iku wenang kadue orang yang menggadaikan arjufi mencabut gadennya rasido malam yakbit selagi belum menerima atau selagi belum menserah terimakan ing barang yang digadaikan. Gak sida Mas, iki duit tak balekno. Walayat manulan ora nanggung ing ijoli barang sing digadekno. Sopal murtahin itu penggadai ila kecoba bitaati sembrono. Jadi nyuwun sewu, wong utang ning aku 5 juta, gadekne sepeda. Terus setelah sakulan diambil sepeda itu rusak, di starter enggak kena. Ngijoli apa enggak saya? Asal saya enggak sembrono, enggak ngijoli. Nah, enggak sembrono kok iso rusak. Nah, bisa jadi rusak mulai nyun sewu, sakulan rati enggak tahu diuripi blas. Enggak tahu dipanasi suwe-suwe apa sing ngerusak ibu sini? Hah? Iya tak? Di starter sembarang marah, mungkin oli-oli ini barang, tapi kan bukan atas kesembronoan saya. Dan kalau nyuwun sewu dari awal, tapi rawatan Mas untuk gadekne setahun nih, terus yang dirawati, dilapi, dicek oli sembarang. Kalau syaratnya begitu harus ada tambahan biaya perawatan. Jadi utang 10 juta, ngadekne kendaraan, plus ini Mas, biaya perawatannya sabulan 100, ngumbah, ngecek, macam-macam. Kalau perlu kadang juga ganti oli dan segala macam. Nek gak gelem biaya perawatan ya rawatan dhewe. Wa idza qabada, jika telah menerima sopo murtahin ba'dul haqi sebagian dari utang, dibayar tapi belum full, sahur tapi belum full, lam yakhruj tidak bisa bebas syai'un sedikit pun minar rohni dari barang yang digadaikan, hatta idza jami'ah, sehingga dia membayar melunasi semua melunasi semua, baru barang gadai bisa diambil. Ayat tegese lirrohini iku wenang kadu orang yang menggadaikan arju'u mencabut rasido anirrohni gadai malam yakbit selagi belum menerima al-murtahinu menggadai, belum menerima al-ainal marhunah barang yang digadaikan. Liqaulihi, karena Allah berfirman, farihanun maqbudoh, barang gadai yang sudah diserah terimakan. Fala yalzamu, tidak luzum maksudnya tidak sah positif dengan berkekuatan hukum ar-rohnu akad gadai qoblal qabdi, sebelum serah terima barang yang digadaikan. Kemudian lek barang rusak ora wajib ngijoli kecuali sembrono. Dikauli karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yaqlaqur rahnu min sahibih lahu ghunmuhu wa alaihi ghurmuhu. La yaqlaqu, tidak ngunci, tidak nutup ar-rahnu rohun min sahibi, dari pemilik barang, lahu iku haknya pemilik barang, kunmuhu, kalau ada keuntungannya, ada nilai tambah, wa alaihi, dan iku menjadi tanggungan pemilik barang pula, hurmuhu, nanggung lek ono kerusakan. Ayat tegese
Layak laku maknanya layastahiku, tidak berhak hu ing barang gadai sopo al murtahinu si penerima gadai atau namanya penggadai. Apa ini? Di dalam liru bangunamu di ngono bisa iya ngono bisa ana sing cetakan lawas. Aku protol. Iki mesti ngene layak kelak titik 2 ngono. Iya ora ana titik 2 ne. Layak kelak ae layastahikul murtahin. Di dalam titik-titik arrohin titik. Terus nang hadis mono kalimat min sahibihi. Ya ta? Ai huwa min dhamanihi falyatmanahu illa bi ta'ati titik. Unmuhu titik 2 fawaitu wa samaratuhu titik. Urmuhu titik 2 nafaqatu wa mu'natuhu. Ini ora ono. Gitu cetakan iki. Mono-mono. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. La yaghlab maknanya titik 2 la yastahiqu orang hai hu ing barang gadai sapa al murtahinu wong kang menerima gaden idza lam yastafik mungkin maknane lam yakbit ketika tidak menserah terimakan hu ing barang gadai sapa arrohin orang yang menggadaikan min sahibi ay tegese huwa utai barang gadai iku min domani setengah saking tanggungane barang tanggungane wong sing duwe barang falayat manu mongko ora nanggung sapa si penggadai lau maring barang lek rusak illa bitaati kecuali sembrono rusak ra rusak tanggungane sing duwe barang. Nah sing penggadai baru nanggung lek sembrono. Gunmuhu maknanya fawaituhu hasilnya. Hurmuhu maknanya nafaqatu biaya wa munatu ya tegesi biaya perawatan menjadi tanggungan pemilik barang. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal hajaru ala sitatin. Pembatasan ini lockdown ini. Pembatasan untuk mentasarufkan barang. Iku ala sitatin atas 6 orang. 6 orang itu meskipun bisa berstatus punya hak milik, tapi untuk mentasarufkan itu tidak boleh. Yang mentasarufkan harus walinya. Sopo asobiu bocah cilik. Dan yang dimaksud itu mentasarufkan dalam jumlah besar. Bocah cilik bapak mati duwe warisan 1 triliun. Ora kena bocah cilik umur TK iku pekarangan 2 hektar tak dol ngono ora kena. Yes. Dan andai dia jual beli tetap enggak sah. Yang boleh menyatakan dilepas apa enggak itu wali. Itu namanya hajar. Memiliki tapi enggak boleh tapi enggak boleh mengelola.
nggak boleh mentasarufkan. Tuh. Bocah cilik. Tapi lek barang cilik-cilik ya ora apa-apa karo nglatih. Tumbas permen, tumbas weci. Barang cilik-cilik ora oleh. Begitu balik ora ngerti duwe iki opo to. Iku bapake kekakuan kepikiran. Wal majnunu wong gendeng itu kalau transaksi dalam jumlah besar juga enggak sah. Wasafihu wong safih rapatek 100 Blitar ngarani cengoh. Mundu. Apa? Mundu. Oh. Pentium loro. Enggak loading. Al-mubadzir yang menghambur-hamburkan mali blonjone duwike. Orang yang cengoh enggak bisa mengatur keuangan. Nyekel duit 1 juta ya. Ditukokne pulpen kabeh. Ora iso. Cekel duit 10 juta. Mulai oleh weci 2 pikul. Sak menjuali. Itu namanya safi. Suka menghambur-hamburkan harta enggak jelas. Wal muflisu orang bangkrut. Orang bangkrut kayak ketika itu bosnya first travel macam-macam. Itu negara harus segera hadir, diputuskan hakim bangkrut, nggak boleh mentasarufkan harta. Jadi kalau ternyata dia menjual banyak barang, jual belinya itu bisa dibatalkan oleh hakim. Kenapa? Untuk menjaga haknya orang-orang yang pernah setor duit kepada dia. Kalau wis bangkrut ngono, sik pancet leluasa ngedoli barange. Akhirnya ketika pemiutang dalam jumlah besar nagih, ini nggak punya aset, kasihan. Nah repot Indonesia akeh sing kakean cocot. Yang negara lewat pengadilan menyita, itu jarene melanggar hak asasi. Sing dipikirin mekur hak asasinya bos travel, nggak mikir hak asasinya sekian ribu orang yang mbuh ketipu mbuh apa iku jenenge. Lah ngene iku. Akhirnya yang terjadi perang opini. Ujung-ujungnya bolo-bolo kadrun. Ruwet. Bismillahirrahmanirrahim. Ndi mau? Wal muflis orang bangkrut aladzi irtakabat yang menumpuk-numpuk kepada muflis aduyunu utang. Bangkrut utangnya menumpuk. Wal maridu orang sakit keras. Al makhufu alaih yang dikhawatirkan mati. Jadi orang menjual barang melego aset dalam kondisi sakit keras itu enggak sah. Semuanya itu dalam pembatasan oleh negara, pengawasan oleh negara. Fi mazata ala thuluth, ketika orang yang sakit keras itu mentasarufkan barang nilainya lebih dari sepertiga warisan. Wal abdu alladzi lam yu'dzan lahu fit tijarah, budak yang oleh majikannya tidak diizinkan berdagang. Budak melakukan transaksi dalam jumlah besar itu enggak sah.
Dene budak tuku permen ngono ya sah. Budak tuku sego sak piring ya sah. Qala Allah Ta'ala wala tu'tu sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Wala tu'tu, jangan kalian memberikan asufaha kepada orang-orang yang tolol, enggak bisa mengatur keuangan, ambalakum hartamu. Jadi begini, begitu bapak sedo, nah ono adik-adik sing si cilik-cilik, ibune atau anak embarep, itu yang mengawasi, mengontrol adik sing turung balik itu. Enggak boleh mereka jual warisan. Wala tu'tu as-sufaha amwalakum. Kapan harta itu resmi diserah terima? Kilo surate, ini warisan ke bapakmu. Kalau mereka sudah dewasa, umur 20, selikur Indonesia. Umur 15 balik tapi turung dewasa, turung bisa warisan triliunan diserahno ora oleh. Jadi inti ajaran Islam fikih itu kemaslahatan. Alati rupane amwal ja'ala yang menjadikan, mengamanatkan Allah lakum padamu kiaman untuk mengurusinya. Wala tu'tu maknanya wala tu'tu, jangan kau berikan. As-sufaha iku jam'u safih, alimun ulama, jahilun juhala, safihun sufaha, karimun urama. Bahwa atai safih iku aladhi wong la yuhsinu kang ora iso bagusi atas sorfa bil mal, mengelola harta. Orang yang tidak bisa mengelola harta dengan baik, enggak ngerti perhitungan, enggak ngerti memilih apa yang perlu, apa yang enggak. Itu namanya safih. Bocah pondok enggak karo duit brah-breh. Itu jenenge safih. Ora oleh nyekel duit dhewe. Wa yada'uhu, dan orang safi menaruh harta fi ghairi mawadhihi, di selain tempatnya dolim. Amwalakum, amwa kurang alif, amwalakum. Padahal bukan begini. Ana wong mati, bocah yatim sik cilik, iki bondone bocah yatim kan. Tapi krana sing dewasa aku anak sing baru utawa paklik, saya yang berhak mengelola, digarap, digedekne, dikembangkan. Iki bondone sapa? Bondone bocah yatim. Tapi Quran menyebutnya ojo serane bondomu iku amwalakum. Padahal seharusnya kalimatnya ojo serane dhisik bondone bocah-bocah yatim iku amwalahum. Tapi di sini munine amwalakum. Apa? Saking nemene, meskipun itu bondone bocah yatim, hendaknya kamu mengelolanya seperti kamu mengelola hartamu sendiri. Nek terhadap hartamu zaman bersikukuh ingin mengembangkan, hati-hati, ojo sampai rugi. Begitu juga zaman diamanati nyekel bondone bocah yatim. Kudu koyo lekmu nyekel bondomu dhewe-dhewe, maneman ojo sampai rugi dikembangne. Kadang wong ora ngono, lek ning bondone dhewe tertib. Bareng diamanati bondone wong liya saenak, ora melok duwe. Ora. Ngene iki Quran lek ngati-ngati. Nusiba dinisbatake al malu bondo ila jami. Iya. Maring sekabehane wong amwalakum. Kenapa li ana krana setune bondomu hakikat iku malullah, bondone Allah. Walil umati, dan bagi umat hakun ada hak fi ing dalam bondomu.
Wa in kana milkan khassanil fardi, meskipun bondo itu sejatinya juga milik khusus bagi pribadi. Kiaman maksudnya kiamu ma'asyikum, itu penopang hidup kehidupan ekonomimu. Wa qada'u ya hawajikum, dan kanggo memenuhi hajatmu biadil amwal. Wa qala ta'ala fa in kana alladhi 'alal haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati ayyumillahu falyumlil waliyuhu bil adl wastashhidu syahidaini mir rijalikum. Fa in kana mukalamun ono alladzi wong alaikang iku atas alladzi alhaqu hak iku safian sik safih au dhaifan atau lemah pikirannya awla stati utawa ora kuwasa ayumillah mengemblakkan transaksi, jadi nulis dhewe ra iso, membuat redaksi transaksi juga enggak iso. Huwa si dhaif atau safih mau fal yumlil, maka hendaklah mengemblakkan, membuat redaksi transaksi jual belinya kayak apa. Sopo walinya, tapi bila adli, dengan adil, dengan penuh tanggung jawab. Alladzi 'alil haqqu sabiqu al-mustatin wong sing utang. Dhaifan lemah maksudnya lisigoren krana sih cilik. Awih tilali aklin utawa krana rusak akale, rodok cengoh. La yastati an yumilla ay la yusinu raiso bagusi al-imla, mendikte mengemlakkan transaksi. Li ukdatin krono bundel filisane lesane, ngomongnya angel. Kadang Jawa jeneng ora kok bundel lesane. Gagap nek wong ngomongi gagap. Biyen ana cah pondok kene. Lek matur ning dalem suwe ra mawar patek telaten. Yang meniku penyakit apa ya? Gagap. Masuk was-was. 3 tahun. Nek ngono iku piye? Biar walinya saja sing tandang, ya kan? Membuatkan format transaksi jual beli. Engko anake kare cap jempol. Wal imlauna utawi membacakan kalimat transaksi, mendikte guna di sini an yaqra'a, si wali membaca alal katib kepada si penulis yang akan membuat kwitansi, membacakan akad ini, akad utang piutang, lihat tugas supaya si penulis mencatat hu ing akad utang piutang. Wa wajhul istidlal bil ayat, utawi cara mengambil dalil dari ayat itu, annallaha akhbara anna haula yanubu alaihim awliya'uhum, bahwa anak-anak yang masih yatim, lemah, rotok safi, yanubu mengganti, mewakili anhum mereka semua, awliya'um para wali-walinya, fitasarruf dalam mengelola harta, wa huwa ma'nal hijri, dan itulah yang dimaksud dari hajar. Apa hajar? Orang yang si cilik, si lemah dibatasi, enggak bisa saina dewe mentasarufkan hartanya. Itu Quran menyebut oleh walinya, fal yumlil waliyuhu bil adl. Wa qala ta'ala wabtalul yatama, wabtalulan ngetes sira kabeh nglatih al yatama pucah-pucah yatim. Makanya dari awal pucah yatim, sehingga oleh itu mengelola duit dalam jumlah besar. Mau ke perkara cilik dipelajari, wae duit 1000 cah tuku weci, suse cah iki 5000 tuku weci karo lombok karo opo. Perlu waktu dilatih, ya lah, dicoba, sehingga begitu dia dewasa sudah terbiasa muter duit, gitu loh. Wabtalul yatama.
Wabtalu lan padha nyoba sira kabeh, maksudnya ngelatih al-yatama bocah-bocah yatim hatta idza balagun nikah, sampai ketika mereka mencapai umur nikah, umur orang puluh kan wis ngerti duit, wis iso mengelola duit. Tapi kadang-kadang umur sakmono durung iso ngelola duit. Suangone bapake 20 juta. Dadak ditukokne puanci kabeh. Kono dawet kabeh. Fa in anastum, jika kalian melihat minhum dari anak-anak yatim rusdan kedewasaan. Jadi bukan pakai ro'aitum tapi anastum, melihat yang dibahasa Arabkan pakai anastum dari sulasi al-unsu. Apa? Itu maksudnya begini, sudah bolak-balik dilatih mengelola duit, sampai si wali ini mantep tenang sudah, bocah iki iso tenan. Tenang mantep ayem itu namanya unsu. Nek ro'a mek kuruh pisan pindho enggak, iku wis dilatih bolak-balik. Bocah jajal iki. Ama 1.000 kon muter iso disangone dhuwit 1.000, jarak sak wulan malih dadi 1 juta. Pinter bocah iki. Emane modal 10 juta, ayo puteren. Plek. Lah tiba iso tukar tambah sepeda motor 10 juta, setahun tiba dadi 50 juta. Pinter. Nah itu kalau walinya akhirnya menyerahkan warisan dalam jumlah miliaran, nggak mamang blas, wis tenang uns. Nah makanya di sini pakai fi'il mandi fa in anastum. Jadi mengetahui, tapi mengetahui sampai sampai berkali-kali wis mantap, wis tenang. Fa in anastum, jika kalian melihat minhum dari anak-anak yatim tadi rusdan kedewasaan, fatfa'u, serahkan ilaihim, kepada anak-anak yatim itu serahkan amwalahum, harta mereka. Terus bocah-bocah yatim yo kudu pangerten. Nah, biyen sama oleh warisan teko bapak sama niku 3 kedok iku. Terus karo Pak Lek dikembangkan, digarap, hasilnya tukokne sawah maneh, saiki malih dadi 1 hektar. Wis tak serahno sampeyan nak. Yes Pak Lek matur suwun, aja ngono tok ngawur. Iku asline mek 3 kedok ngawur. Ya, Paklikmu saking wong apik ngelongi sakripe rawani. Tapi mengertilah bahwa dadi sakmonake ya gak barokahe jasa dari Paklikmu. Nggih Paklik pun ya sampean kula paringi 2 kedok lah. Ya. Nah, supaya cah yatim ngene ngerti ngono iki pondokno. Pondokno ning Gasek. Biar pengertian. Wabtalu, maksudnya ikhtabiru, tesen, dites anak-anak itu, dilatih iso, dites mana nggak duit rada gede iso mana, dites mana ngembang nih duit rada akeh mana iso mana. Al-yatama itu jam'u yatim, jamak dari lafad yatim. Sapa yatim iku wa huwa man la walidalahu. Orang yang tidak punya orang tua, enggak punya bapak. Lek punya bapak, enggak punya ibu, namanya bukan yatim. Yatim itu duwe ibu, ran duwe bapak, senajan sing duwe ibu. Sing repot iku lahir gak ono bapake. Beban ibu terlalu berat, gak ono sing biayai, diwehi santunan atas nama yatim juga enggak bisa. Makanya baik zaman besok tadi pengurus NU atau muslimat, itu aja ben-ben santunan yatim toh, yatim dan para duafa, yatim dan siapapun yang membutuhkan. Sehingga kalau di kampung ada anak terlantar, maaf mungkin dari hasil perzinaan, timbang diupaini gereja, mending kita sing
ngopeni disantuni dari itu bisa. Kalau dari awal penggalangan dana munine wis tambah dana yatim dan duafa atau yatim dan kemaslahatan umat rodok leluasa. Ngerti ya? Terus yatim itu sampai batas balik. Nah baliknya kadang bocah saiki lho kelas 5 balik. Krono mangani ciki-ciki ya. Micin gak sehat. Biyen iki diarani balik iki SMP kelas 3 ngipi lagi balik. Nah saiki bocah kelas 6 wis ngipi. Piye nah. Wis balik wis ora yatim. Lek ora yatim enggak berhak menerima santunan atas nama yatim. Enggak diwehi ku apa? Diwehi ku wis ora yatim, enggak diwehi ku ya sik arek. Nah, makanya upayakan apa? Kalau penggalangan dana itu tadi yatim dan untuk duafa atau kemaslahatan umat. Ya. Terus nyatanya panti-panti yatim itu, yatim yang di bawah milik Muhammadiyah itu wis kuliah bareng sik manggen kuno. Iku apa sik yatim? Dan kalau orang nyumbang itu untuk yatim lalu dia juga mendapat bagian dari itu namanya bukan yatim mendapat bagian, itu haknya anak yatim. Lalu terus piye hukumnya? Balagun nikah maksudnya asbahu ahlan lizawaj, mereka menjadi layak untuk nikah. Wal muradu bi al bulugh, yang dimaksud itu wis balik. Itu wong Arab itu balik layak nikah. Nek kene balik wis ono 13 tahun balike. Nah nikah. Saman balik wis ono 15 tahun bareng. Anastum lamastum, kalian merasa, wa aruftum, dan kalian mengetahui melihat rusdan, kedewasaan itu apa? Salamatu aklin, normal akalnya, wa husnu tasarrufin, bagus pengelolaan uang, wa solahudinin, soleh agamane. Faqad dalatil ayatu ala anna alladzi la yulmasu fi rusdu. Ayat ini menunjukkan bahwa orang yang belum terlihat padanya arusdu kedewasaan layutfa, tidak boleh diserahkan lahu padanya maluhu, hartanya. Terus piye? Wa yuhjaru alaih, dan dia wajib diawasi, dilakukan pembatasan, di lockdown. Sudah klik video ini, tapi jangan lupa ya, buat kalian yang belum klik tombol subscribe, silakan untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe channel ini, kamu bisa support saya untuk terus upload hampir setiap hari. Ingat ya, subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya apapun. Sekali lagi,